Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Untuk kali ini akan memaparkan tentang cara mudah kita untuk membaca vernier caliper atau biasa disebut dengan jangka sorong. Sebelum itu, jangan lupa ketik like, subscribe, and comment pada kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah vernier caliper atau biasa kita sebut dengan jangka sorong. Kita buka. Oke, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Bisa kalian lihat pada skala Nonius. Ya, di sini setiap garis itu mewakili 0,05 mm. Sebelum kita mulai untuk pengukuran, ya, yang pertama kita lakukan adalah melihat kalibrasi pada jangka sorong yang akan kita gunakan. Ya, jika kita tekan jangka sorong sampai ke menutup semua, angka 0 pada skala utama ini disebut dengan skala utama. Kemudian di sini ada skala Nonius, di atas skala Nonius juga. Ya, kalau kita lihat 0 harus ketemu dengan 0. 0 harus ketemu dengan angka 0. Maka jangka sorong yang kita gunakan itu dalam keadaan baik atau telah terkalibrasi dengan baik. Ya. Untuk skala utama yang di atas ini, ya, satu garisnya itu mewakili 1 mm. Jadi kalau kita lihat 0, kemudian 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dan seterusnya. Sedangkan untuk skala Nonius, karena jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm, maka dapat kita hitung dari sini adalah 0, kemudian 0,05, 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, dan seterusnya. Itulah cara pembacaan ketika kita akan mengukur dengan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Oke, kita coba pada benda kerja. Yang pertama kita lakukan, kita buka rahangnya, kemudian kita pasang benda kerja yang akan diukur. Sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya bersihkan alat ukur dan benda kerja yang akan kita ukur. Setelah itu kita pasang benda kerja pada alat ukur. Ingat, posisi benda kerja harus sejajar
dengan alat ukur. Tidak boleh menyamping ke kanan ataupun ke kiri. Posisi benda kerja berada tepat di tengah-tengah alat ukur atau rahang alat ukur. Nah, setelah itu, setelah benda kerja benar-benar terpasang, terdapat alat kunci yang ada atau berada di atas alat ukur. Kita kencangkan. Fungsinya agar tidak merubah pengukuran ketika nanti benda kerja lepas dari alat ukur ataupun masih menempel pada alat ukur. Oke, setelah itu kita coba untuk membaca berapakah nilai diameter luar. Kita akan coba mengukur diameter luar dari benda kerja tersebut. Oke, setelah kita lihat, kita perhatikan yang pertama adalah skala utama. Kalau kita lihat skala utama, ya, di sini ada 3, berarti di sini adalah 30 mm. Kemudian ada 31, 32, 33, 34 dan 35 mm. Kalau kita lihat di angka 0 disebut. Jadi nilainya adalah 35 mm lebih, atau bisa kita tulis 35, titik-titik. Nah, titik-titik tersebut akan kita isi dengan berapakah nilai skala Nonius yang terbaca pada pengukuran. Oke. Nah, sekarang kita baca berapakah nilai skala Nonius yang tepat berada pada alat ukur tersebut. Kita cari garis skala utama yang benar-benar lurus terhadap garis skala Nonius. Oke, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan benar-benar, maka garis yang benar-benar lurus antara skala utama dan skala Nonius adalah di angka 5 pada skala Nonius. Maka nilai skala Nonius adalah 0,50. Kalau kita gabungkan, maka nilai pengukuran dari pengukuran benda kerja yang terjadi adalah 35,50 mm. Sangat mudah, bukan? Oke. Sekarang kita coba untuk mengukur diameter dalam dari benda kerja ini. Kita buka kuncinya, kita lepaskan benda kerjanya, kita ukur berapakah diameter dari diameter dalam benda kerja tersebut. Kita tarik keluar sampai benar-benar benda kerja tepat pada alat ukur. Kalau kita lihat, harus benar-benar lurus antara benda kerja dengan alat ukur. Setelah benda kerja benar-benar tepat, kencangkan mur pengencang agar pengukuran tidak berubah. Oke.
Setelah benar-benar kencang, kita akan coba lagi untuk membaca berapakah nilai dari pengukuran diameter dalam benda kerja tersebut. Oke, kalau kita lihat nilai dari benda kerja tersebut adalah di sini skala utama berada pada angka 3. Ini ada 3. Kemudian karena satu garisnya adalah 1 mm, maka ini 30, 31, 32, 33. Ya, 33 lebih. Itu skala utamanya. Jadi nilainya adalah 33, titik-titik. Ya. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, untuk melengkapi titik-titik, maka kita cari nilai noniusnya. Setelah kita cari di manakah yang terlurus, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka angka 2 pada skala nonius itu lurus dengan skala utama. Maka nilainya adalah 0,20 mm pada skala nonius. Jadi hasil pengukuran pada pengukuran benda kerja adalah 33,20 mm pada pengukuran. Gampang bukan? Oke, cukup. Sekian dulu. Terima kasih. Nanti kita bisa bertemu lagi pada tutorial pengukuran yang berikutnya. Sampai jumpa.